Bab 1151 Kelas Puncak. Saat Silent Marech naik ke panggung, sorak-sorai muncul di sekitar arena. Mereka memulai pertandingan pertama dengan Wakil Komandan Legiun Penyucian. Mukjizat benar-benar tanpa ampun. Aku dengar dia memiliki kelas Necromancer dan bisa memanggil kerangka dengan Magic Resistance yang tinggi. Elementalis tim pertempuran Asura dalam kesulitan. Kesulitan, lebih seperti sebuah tragedi. Kelas sihir takut jarak dekat lebih dari apapun. Elementalis tidak terkecuali. Seorang Necromancer dapat memanggil puluhan andit tanpa banyak kesulitan. Seorang Elementalis tidak memiliki kesempatan melawan pasukan andit. Petik 2. Audiensi terdiri dari eselon atas dan pemain ahli guild besar. Mereka semua akrab dengan berbagai berita dan detail di domain God. Karena itu, mereka semua akrab dengan Silent Marech Purgatory Legion. Silent Marech tidak hanya wakil komandan salah satu legiun kartu Truth Miracle, tetapi dia juga menggunakan kelas tersembunyi. Karena statusnya, berbagai guild besar telah menyelidiki wanita itu dan memahami betapa kuatnya kelas Necromancer. Necromancer adalah kelas tersembunyi puncak yang hampir tidak memiliki kelemahan. Kelas ini sangat kuat dalam setiap aspek. Perkelahian antara seorang Necromancer dan kelas biasa hanya akan sepihak. Ketika Phoenix Rain, yang menonton dari ruang VIP, melihat perwakilan tim pertempuran naga jahat untuk pertandingan pertama, sebuah bayangan jatuh di atas kulit putihnya yang tak bercela. Mereka menggunakan salah satu senjata rahasia mereka di pertandingan pertama. Toussaint Miles benar-benar menganggap ini serius. Phoenix Rain mengerutkan kening ketika dia melihat tongkat batu permata abu-abu milik Silent Marech. Ketika sebelumnya dia bertemu Silent Marech, yang terakhir membawa staf Blackwood. Berdasarkan perkiraannya, bahwa staf Blackwood seharusnya hanya menjadi staf Dark Gold tingkat atas, namun Silent Marech telah mengubah peralatannya, menggunakan staf baru sekarang. Biasanya, ini dianggap tabu pauk besar. Lagi pula, mustahil untuk menggunakan senjata asing dengan potensi maksimalnya tanpa latihan. Meskipun mengetahui hal ini, Silent Marech telah mengganti senjata. Hanya ada satu kemungkinan untuk keputusan seperti itu. Staf Silent Marech saat ini harus jauh lebih unggul dari senjata sebelumnya. Tak perlu dikatakan, staf batu permata itu pasti staf epic. Selain itu, Necromancer telah menggantikan lebih dari senjatanya. Dia juga mengganti 2 potong peralatan lamanya. Selanjutnya, karena Silent Marech adalah wakil komandan Legiun Penyucian, Miracle seharusnya memberinya setidaknya 1 item epic untuk memulai. Dengan kata lain, Silent Marech punya setidaknya 3 item epic pada dirinya. Kerutan Phoenix Rain semakin dalam. Sebagai pavilion Phoenix, dia tahu betul bahwa item epic memberikan lebih dari sekadar peningkatan atribut yang besar. Item epic juga datang dengan keterampilan dan efek yang kuat. Meskipun Phoenix Rain tidak tahu seberapa kuat Summer memikat itu, dalam hal peralatan, Elementalis itu tidak cocok untuk Silent Marech. Fakta bahwa Silent Marech telah mendapatkan posisi wakil komandan di salah satu dari 3 legiun kartu Truth Miracle menunjukkan bahwa standar tempurnya paling tidak berada di alam air yang mengalir. Yang berarti dia mampu membaca lawan-lawannya. Kelas Necromancer-nya semakin meningkatkan kekuatan tempurnya. Bahkan melawan ahli Void Realm dengan kualitas senjata dan peralatan yang sama, Silent Marech memiliki peluang untuk muncul sebagai pemenang. Saat Phoenix Rain putus asa karena pertarungan yang akan datang, Alluring Summer mendekati panggung. Saat ini, Alluring Summer mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang bisa melihat level atau peralatannya saat ini, hanya wajahnya yang terlihat. Namun, banyak di antara hadirin tersentak melihat kecantikannya. Aura musim panas yang memikat juga sangat kontras dengan Silent Marech. Jika seseorang menggambarkan aura Silent Marech sebagai gelap dan mematikan, maka Alluring Summer itu terang dan vital. Siapa cantik ini? Mengapa aku belum melihatnya di file tim pertempuran Asura sebelumnya? Apakah dia kartu truf rahasia Asura? Bagaimana mungkin? Aku memeriksa informasi apapun tentang kecantikan ini. Dia tidak memiliki catatan pertempuran sama sekali. Dia kemungkinan adalah pendatang baru yang coba dikembangkan oleh tim pertempuran Asura. Mereka mungkin membiarkannya ikut untuk mendapatkan pengalaman. Ketika Alluring Summer muncul, perhatian penonton beralih padanya. Meskipun kekalahan tim pertempuran Asura sudah pasti, itu masih layak untuk dicatat anggota tim. Setelah semua, tim pertempuran Asura telah mengamankan kemenangan total melawan Singa Agung. Tim pertempuran masih cukup kuat, hanya saja tidak seberuntung ini saat ini. Karena wajah baru telah bergabung dengan tim pertempuran Asura, wajar saja bahwa semua orang memperhatikannya. Silent Marech tersenyum ketika dia melihat Elementalis mendekati panggung. Sambil terkikik, dia berkata, "Aku yakin kamu sudah menemukan bahwa aku seorang Necromancer. Yakinlah, aku tidak akan memanggil sekelompok andit untuk melawan kamu.
Pikirkan itu sebagai menambahkan sedikit lebih menyenangkan ke pertandingan. Aku harus berterima kasih untuk itu, kalau begitu. Namun, aku menyarankan kamu untuk melakukan semuanya sejak awal. Kalau tidak, pertarungan ini akan berakhir dengan sangat cepat, kata Alluring Summer, tersenyum. Senyum manisnya bahkan bisa melelehkan salju. Apakah begitu? Aku akan mendengarkan saran kamu, kalau begitu. Segera, aku akan menunjukkan kepada semua orang seperti apa keputusasaan di wajah kamu. Silen Marech mencibir. Awalnya, dia berencana untuk bermain-main dengan Alluring Summer sebentar. Namun, dia baru saja berubah pikiran. Meskipun para penonton tidak bisa mendengar percakapan antara kedua wanita itu, ketika mereka melihat senyum di wajah para wanita itu, mereka entah bagaimana merasa merinding merayap di punggung mereka. Timer di atas panggung mulai menghitung mundur. 5, 4, 3. Begitu hitungan mundur dimulai, para penonton fokus pada panggung, detak jantung mereka meningkat. Tidak seperti duel antara pemain biasa, para ahli akan turun ke pertempuran cepat begitu pertarungan dimulai, mendorong tubuh mereka ke batas. Jika seseorang ingin melihat dan memahami pertarungan dengan jelas, orang perlu memperhatikan dengan seksama. Begitu penghitung waktu berakhir, Silen Marech mengambil tindakan. Necromancer memulai dengan mengucapkan mantra, tangannya yang bebas menulis satu baris rune demi baris. Tulisannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat bayangan tangannya. Tak lama kemudian, sebuah arai sihir abu-abu terbentuk di samping Silen Marech, membuat penonton terpana. Sampah. Casting 3, apa dia bahkan manusia? Seperti yang diharapkan dari wakil komandan Legiun Penyucian. Kekuatannya tidak masuk akal, pengecoran tunggal sudah sulit bagi pemain biasa. Jika mantra dan rune eja tidak diucapkan dan ditulis dengan benar, eja akan jauh lebih lemah. Sangat sedikit ahli yang mampu melakukan double casting. Para pemain tidak hanya perlu mendapatkan bini dan rune dari kedua mantra yang benar ketika melakukan casting ganda, tetapi para pemain juga harus cepat. Pemain harus menyelesaikan nyanyian dan rune untuk kedua mantra dalam waktu singkat. Jika tidak, sistem akan menentukan waktu casting mantra terlalu lama, dan sistem akan mengganggu para pemain. Semua pemain kelas sihir bermimpi bisa melakukan 3 kali lipat. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras sendiri. Seseorang harus berbakat. Setelah pemain kelas magis menangkap 3 casting, kekuatan mereka akan mengalami transformasi kualitatif. Melawan Castor 3 adalah seperti melawan 3 pemain sekaligus. Terlebih lagi, ketiga pemain ini akan bekerja sama dengan mulus. Sementara semua orang dikejutkan oleh casting 3 Silen Marech, Alluring Summer mengungkapkan bahwa dia bisa melakukan double cast. Sayangnya, perbedaan di antara mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Menangis putus asa, Silen Marech mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia mengejek Alluring Summer. Dia kemudian mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke langit. Segera, berbagai sihir hitam muncul di atas para pejuang, menutupi setengah dari panggung. Kutukan tingkat 1, panggilan kematian. Sebuah arai sihir juga muncul di bawah kaki Alluring Summer, dengan tulang rantai yang tumbuh dari arai sihir untuk membungkus elementalis. Mantra tingkat 1, penjara tulang. Sementara itu, tombak tajam muncul di sekitar Silen Marech, yang ditujukan untuk Alluring Summer. Ini adalah mantra tingkat 1, tulang-tulang putih. Sayang sekali. Pertandingan ini akan berakhir segera setelah dimulai, ejek Silen Marech, tersenyum gembira. Dia kemudian mengayunkan tongkatnya dan berteriak, hilang. Keenam tulang tombak ditembakkan langsung untuk elementalis yang tidak bergerak. Bab 1152 Staff versus Staff. Toussaint Miles, yang bersantai di ruang VIP di lantai 3, mengerutkan kening saat dia menyaksikan pemandangan di atas panggung. Dengan nada menegur, dia bergumam, Marech menganggap ini terlalu serius. Dia seharusnya setidaknya membiarkan Alluring Summer berjuang. Apa gunanya kemenangan instan? Tim pertempuran naga jahat tidak hanya ingin mengalahkan tim pertempuran Asura. Lebih penting lagi, mereka bertujuan untuk kemenangan penuh. Jika mereka memenangkan pertandingan pertama dengan mudah, itu kemungkinan akan mempengaruhi tingkat pembayaran untuk kemenangan lengkap tim pertempuran naga jahat. Dia telah mengingatkan Silen Marech untuk bermain-main dengan lawannya, menciptakan kesalahpahaman bagi penonton bahwa kemenangan yang lengkap tidak akan begitu mudah bagi mereka. Maple, beritahu Miracle Dragon dan yang lainnya segera. Minta mereka sedikit lega selama 2 pertandingan berikutnya. Dimengerti, Elementalis, Cleanse Maple, segera mengirim pesan Miracle Dragon. Ketika Silen Marech mengungkapkan kemampuannya untuk melakukan 3 kali lipat, tidak hanya dia mengejutkan para eselon atas menonton. Tetapi dia juga mengejutkan para ahli dari berbagai negara adidaya di ruang VIP lantai 3. Apakah Silen Marech ini jenius dalam memantrai?
Blue Phoenix tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun dia juga tahu bagaimana melakukan triple cast, melakukan itu jauh lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan orang biasa. Semakin tinggi tingkat spell, semakin banyak mantra dan run casting yang dibutuhkan. Setelah berlatih dengan giat, dia hanya bisa melemparkan 2 mantra tingkat 1 dan 1 mantra tingkat 0 secara bersamaan. Namun Silent Marech telah melemparkan kutukan tingkat 1 dan 2 mantra tingkat 2 pada saat yang sama. Meskipun keduanya mampu melakukan 3 kali casting, perbedaan di antara mereka sangat besar. Tier 0 spell bukanlah ancaman bagi pemain tier 1. Biasanya, mantra ini hanya digunakan sebagai selingan. Dengan kata lain, 1 dari 3 serangannya dapat diabaikan. Pakar biasa umumnya bisa menyelesaikan 2 tugas sekaligus. Jadi, bertahan melawan 2 serangan tidak sulit. Lawannya hanya perlu bertahan melawan mantra tier 1-nya, mengabaikan mantra tier 0-nya sama sekali. Mantra tier 0 yang paling bisa dilakukan adalah menangani beberapa kerusakan kecil. Jika seorang ahli biasa melawannya, selama mereka berhati-hati, mereka bahkan bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan membalikkan keadaan. Namun, dari 3 mantra senyap yang digunakan, 2 adalah ancaman yang signifikan, sementara yang 1 bisa memberikan pukulan membunuh. Sementara para ahli biasa bisa bertahan melawannya untuk beberapa waktu, Silent Marech akan membunuh mereka secara instan. Big Sis Endless, Silent Marech luar biasa. Triple castingnya hampir bisa menyaingi milikmu. Cloud Yaren menyatakan, terkejut ketika dia menyaksikan panggung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang lain bisa mencapai standar bekas luka tak berujung. Dia memang. Namun, dia sama sekali tidak sekuat Endless, kata ketua tim, Briswine, sambil memutar matanya ke Cloud Yaren. Perlahan, dia menjelaskan, tak berujung bergantung pada kemampuannya sendiri untuk melemparkan 3 mantra tier 1. Wanita itu, di sisi lain, mengandalkan stafnya. Stafnya, Cloud Yaren menjadi bingung. Betul, staf itu adalah staf berharga dari Crimson Emperor Guild, tongkat sihir. Staf ini memiliki efek khusus yang memberikan penyesuaian kesalahan 20% saat mengeja, jelas Briswine sambil menatap staf batu permata di tangan Silent Marech. Dengan iri, dia berkata, tongkat sihir penyihir dapat meningkatkan mantra sihir kelas sihir dengan luar biasa. Di tangan seseorang seperti Silent Marech, senjata itu bahkan lebih hebat. Kecuali kalau musim panas yang memikat dapat mencapai standar tanpa akhir, pertarungan ini tidak akan ada artinya. Sementara itu, di atas panggung, 6 tombak tulang berubah menjadi 6 garis cahaya putih yang tiba sebelum musim panas yang memikat secara instan. Setiap orang terkunci pada poin vital elementalis. Bahkan tanpa pengekangan tulang, Alluring Summer tidak dapat menghindari serangan tombak tulang tanpa cedera. Mati, Silent Marech mencibir. Peng, peng, peng. Saat tombak akan menyerang Alluring Summer, lapisan es muncul di sekitar elementalis, membungkusnya. Ice Barrier tidak hanya menghilangkan penjara tulang, tetapi juga membelokkan tombak tulang. Adapun level 42 Lord peringkat Skeleton Knight yang telah dipanggil Silent Marech, itu hanya bisa menonton elementalis tanpa daya. Bukan keputusan yang buruk. Sayangnya, Ice Barrier adalah skill penyelamat hidup elementalis yang paling kuat. Kamu hanya bisa menggunakannya sekali dalam pertandingan ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah durasi mantra berakhir? Silent Marech bertanya dengan nada menghina. Dia menggunakan tongkat sihir magician serta legasi puncak. Dia bahkan bisa menantang pakar domain realm, belum lagi Alluring Summer. Namun, saat Silent Marech hendak melemparkan serangkaian mantra lain, ia menemukan sesuatu yang aneh tentang aliran mana di atas panggung. Dia memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat. Saat dia mendongak, bagaimanapun, dia terkejut. Sebuah arai sihir biru besar secara bertahap terbentuk di atas panggung. Arai ini tidak lebih lemah dari kutukan tier 1-nya. Penonton juga terpana dengan pemandangan ini. Langkah yang menentukan, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa arai sihir itu adalah mantra penghancuran skala besar. Mantra penghancuran skala besar tidak membedakan antara teman dan musuh. Semua orang di dalam jajaran Eja adalah permainan gratis. Namun, Ice Barrier adalah skill penyelamat yang memberi kekebalan pengguna selama durasinya. Musim panas yang memikat bisa dengan mudah menanggung mantranya sendiri. Namun, summoner tidak memiliki keterampilan kebal. Jika Silent Marech tidak bisa membela diri terhadap mantra kehancuran skala besar, dia pasti akan mati. Boom, boom, boom. Ketika satu serangan kilat turun satu demi satu, lebih dari setengah panggung telah berubah menjadi neraka listrik. Bahkan Silent Marech tidak bisa lepas dari rentang waktu Eja. Setelah badai berlalu, medan perang tidak bisa dikenali. Musim panas yang memikat akhirnya muncul dari Ice Barrier-nya.
Karena semua orang berasumsi bahwa Silent March sudah mati, Ice Barrier instan Alluring Summer menghilang. Skeleton Knight yang sebelumnya dipanggil keluar dari asap dan memotong pedang panjangnya pada Elementalis. Secara naluriah, Alluring Summer menggunakan blink skill-nya dan langsung muncul 15 meter dari posisinya semula, menghindari Skeleton Knight Chop. Kamu masih hidup, musim panas yang memikat sedikit terkejut ketika dia melihat Silent March mengungkapkan dirinya dari awan asap. Si Necromancer tampak sama sekali tidak terluka. Namun, ekspresinya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Baik, kamu adalah orang pertama yang memaksa aku untuk menggunakan Legacy Life Saving skill aku. Sebagai hadiah, aku akan mengajarimu arti sebenarnya dari keputusasaan. Silent March menggeram dengan dingin saat dia menatap Alluring Summer. Dalam God's Domain, sementara Summoner tidak memiliki skill penyelamat hidup yang menyediakan kekebalan, Necromancer melakukannya. Nama skill adalah Shield of Death. Dia menyembunyikan kartu as ini. Namun, Alluring Summer telah memaksanya untuk mengeksposnya. Begitu Silent March selesai berbicara, dia mulai mengucapkan mantra sekali lagi. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Skeleton Knight untuk menyerang Alluring Summer. Alluring Summer terpaksa menghindari serangan Skeleton Knight sambil mengganggu casting Silent March dengan Ice Spear. Namun, Silent March memblokir serangan yang masuk dengan Bone Wall. Bangkit, pasukan undeadku. Saat Silent March menyelesaikan ayat terakhir, Skeleton Warriors menarik diri dari tanah di depannya. Beberapa prajurit memegang pedang panjang dan perisai, sementara yang lain memegang kapak dan beberapa memiliki busur. Dalam sekejap mata, sebuah legiun kecil telah muncul sebelum Silent March. Meskipun mayoritas legiun kecil terdiri dari prajurit skeleton level 42 tingkat umum, karena magic resistance Undead cukup tinggi, bahkan makanan meriam bisa terbukti menyusahkan Elementalis. Selain itu, di antara 60 plus Skeleton Warriors, bahkan ada beberapa level 42 elit peringkat Skeleton Warriors yang dilengkapi dengan peralatan yang baik. Langkah ini tidak lain adalah skill merek dagang Necromancer, Undead Legion. Karena Undead Legion milik Silent March masih merupakan keterampilan tingkat 1, ia hanya bisa memanggil 60 prajurit kerangka tingkat umum dengan kesempatan untuk memanggil para elit. Setelah mencapai tier 2, Necromancer bisa memanggil 100 prajurit skeleton peringkat elit dengan kesempatan untuk memanggil elit khusus. Semua orang terdiam saat prajurit kerangka memenuhi panggung. Bahkan kelas MT seperti Guardian Knights dan Shield Warriors merasa merinding merayap di punggung mereka. Keuntungan numerik ini luar biasa. Kamu ingin bertarung sebagai kelompok? Alluring Summer mengungkapkan senyum ceria ketika dia menyeringai di Legion Undead di depannya. Datanglah. Mengatakan demikian, Alluring Summer menyimpan staf aslinya dan mengambil sabit hitam dari tasnya. Ada tengkorak yang sangat rumit dan pola magis yang terukir di sabit. Sekilas, itu tampak seperti senjata khas Grim Reaper. Staf ini tidak lain adalah staf yang jatuh dari salah satu fosil Tyrannosaurus. Deot Sick. Bab 1153 Bullying satu sisi. Ketika Alluring Summer menggantikan tongkatnya, auranya mulai berubah. Jika musim panas yang memikat itu mirip dengan matahari yang hangat sebelumnya, maka sekarang, dia kedinginan seperti bulan. Selain itu, auranya bukan satu-satunya hal yang berubah. Lapisan samar kabut abu-abu juga muncul di sekelilingnya, menghalangi dia dari pandangan. Apakah itu staf? Kenapa itu lebih mirip senjata jarak dekat? Alih-alih Elementalis, kerumunan berpikir Alluring Summer tampak seperti dewa kematian. Senjata itu mengeluarkan penindasan yang sangat kuat. Aku yakin itu adalah senjata epik. Sangat disayangkan bahwa tidak ada gunanya beralih senjata sekarang. Dengan begitu banyak prajurit kerangka dan prajurit kerangka, dia tidak memiliki kesempatan. Silent March juga menunggu kesempatan di sisi lain panggung. Aku tahu, kelas Necromancer hanya ditembus dalam pertarungan 1 lawan 1. Petik 2. Meskipun para penonton telah menyadari bahwa senjata baru Alluring Summer cukup kuat, satu senjata tidak dapat mengubah hasil pertempuran ini. Bagaimanapun, perbedaan antara kekuatan para pejuang itu terlalu besar. Melihat sampai titik ini, eselon atas dari berbagai guild besar akhirnya menyadari betapa mengerikannya kelas puncak. Namun, tidak seperti penonton lainnya, Endless Scar, yang duduk di salah satu ruang VIP, dengan hati-hati mengamati Deot Sick in Alluring Summer's hands. Semakin dia mengamati senjata itu, semakin dia tertarik. Briswine juga menatap Deot Sick, ekspresinya menjadi lebih bijaksana. Tidak ada habisnya, bukankah menurutmu senjata itu terlihat seperti senjata yang dicatat dalam buku kuno? Tanya Briswine. Midnight Tea Party telah menjelajahi banyak lokasi yang sangat berbahaya. Selama petualangan mereka telah menemukan buku kuno di lokasi rahasia.
Meskipun buku ini tidak memiliki kemampuan yang kuat, buku ini telah diturunkan sejak zaman kuno. Banyak senjata telah direkam di dalam, dan pemain akan mempertimbangkan setiap item senjata yang saleh ini. Senjata memikat musim panas saat ini tampak sangat mirip dengan salah satu senjata dalam buku kuno. Itu terlihat mirip, namun sangat berbeda. Namun, aku ragu itu hal yang nyata. Tidak peduli bagaimana aku berpikir tentang hal itu, tidak mungkin bagi pemain saat ini untuk mendapatkan senjata mereka. Scar tak berujung membantah dugaan Briswine. Tiba-tiba, Silent March memulai serangannya. Segera, Necromancer mengarahkan Skeleton Knight dan Skeleton Warriors untuk menyerang Alluring Summer dari semua sisi. Dengan cara ini, Elementalis itu tidak bisa membela diri maupun Blink. Pada akhirnya, Alluring Summer akan dikepung dan dibunuh. Ketika Skeleton Knight dan Skeleton Warriors beringsut lebih dekat ke Alluring Summer, dia merespons dengan menggunakan Tier 1 spell, Blizzard. Badai salju kemudian menyelimuti area seluas 10-20 yard, mengubah setiap prajurit kerangka dalam jangkauan menjadi patung es. Kerusakan lebih dari -6.000 muncul di atas kepala Skeleton Warriors. Musim panas yang memikat mengernyit. Perlawanan sihir monster Undead ini jauh lebih tinggi dari yang dia duga. Kecuali dia menggunakan mantra penghancuran skala besar, dia tidak bisa membunuh instan Skeleton Warrior level 42 ini dengan 45.000 HP. Berhentilah membuang-buang energimu. Dengan perlawanan sihir Skeleton Warriors, kerusakan yang mereka terima dari tingkat 1 mantra berkurang sebesar 70%. Bahkan jika kamu telah beralih ke senjata epik, kamu masih belum cocok untuk mereka, kata Silent March, mencibir. Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menjembatani kesenjangan dengan satu senjata epik sangat sedikit? Jangan lupa bahwa aku memiliki staf epik aku sendiri. Begitu Silent March berbicara, 6 tombak tulang putih muncul di sekelilingnya sekali lagi. Kamu telah menggunakan skill penyelamat hidupmu untuk bertahan melawan serangan ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa selamat kali ini. Silent March berteriak dan mengayunkan tongkatnya. Segera, ke-6 tombak tulang itu terbang menuju Alluring Summer. Melihat ini, penonton beranggapan bahwa pertandingan ini telah berakhir. Mengenai atribut atau kelas dasar, Silent March jauh lebih unggul dari Alluring Summer. Mustahil bagi Alluring Summer untuk mendapatkan kemenangan dengan mengandalkan satu staf epik. Ini sudah berakhir, namun, tim pertempuran Asura tidak kehilangan pertandingan ini dengan sia-sia. Tanpa keuntungan apapun, kerugian itu tidak biasa. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi mengasihani tim pertempuran Asura. Meskipun kedua tim pertempuran mendapat dukungan dari Guild, perbedaan antara Zero Wing dan Miracle sangat besar. Dalam kompetisi sebelumnya, tim pertempuran Asura mengandalkan atribut dasar, senjata, dan peralatan mereka untuk mencapai kemenangan. Sayangnya, mereka lebih lemah dari tim pertempuran naga jahat dalam setiap aspek. Ledakan. Saat ledakan terdengar melalui medan perang, asap dan debu beterbangan ke udara. Silent March mengerutkan kening, bingung ketika dia memandang Alluring Summer, yang berdiri di tengah-tengah debu dan asap. Musim panas yang memikat hanya menghindari 6 tombak tulang. Elementalis itu tidak mau repot-repot menggunakan skill untuk membela diri. Tidak ada pakar kelas magis yang akan membuat kesalahan sederhana seperti itu. 4 tombak tulang menghantam Alluring Summer, HP-nya jatuh di bawah 50%. Selama dia meluncurkan tendangan volley lain dengan White Bone Spear, dia bisa mengambil nyawa Elementalis itu. Pada kenyataannya, bahkan jika Silent March tidak menyerang, tulang belulangnya bisa mengalahkan Alluring Summer dengan mudah. Sudah menyerah, Silent March tidak bisa menahan tawa. Menyerah, musim panas yang memikat menggelengkan kepalanya. Sambil terkekeh, dia berkata, aku belum menyerah. Sebaliknya, aku berhutang budi padamu. Terima kasih, Silent March bingung. Terima kasih karena telah menekanmu dengan kekuatanku yang luar biasa. Tidak, ini Deotsik adalah staf yang sangat istimewa. Hanya ketika HP penggunanya di bawah 50% dapat menampilkan potensi sebenarnya, kata Alluring Summer, ketidakberdayaan mengisi suaranya saat dia menatap sabit di tangannya. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkanku setelah kamu memiliki kurang dari setengah HP-mu? Silent March tidak bisa menahan senyum pada Elementalis. Menatap tajam pada wanita itu dengan jijik dan ejekan. Dia memiliki 3 item epik pada dirinya sekarang, dan masing-masing dari mereka memiliki efek yang mencengangkan. Dia bahkan belum menggunakan salah satu efeknya sejauh ini. Musim panas yang memikat sedang bermimpi jika dia pikir dia bisa mengalahkannya dengan beberapa staf epik. Tidak, bukan kekalahan. Terkekeh, Alluring Summer berkata, ini hanya akan menjadi intimidasi satu sisi. Silent March langsung geram ketika mendengar kepercayaan diri Alluring Summer.
Dengan ringan melambaikan tongkat sihirnya, dia mengaktifkan salah satu keterampilan staf. Mana amplifikasi meningkatkan efek semua keterampilan yang digunakan oleh Thor sebesar 500% selama 10 detik. Cooldown, 2 jam. Sekarang, Silent March bahkan cukup kuat untuk menghadapi Grand Lord dari tingkat yang sama. Segera, 30 tombak tulang putih muncul sekitar Silent March. Selain itu, setiap orang memiliki kekuatan lebih dari tombak sebelumnya. Penonton terperangah. Sial, ini terlalu dikuasai. Dia terlalu kuat, bahkan 10 dari aku tidak bisa menahannya. Apakah ini kekuatan wakil komandan Legiun Purgatory? Jika para pemain ini berpikir bahwa mereka memiliki harapan terhadap ahli seperti Silent March, maka sekarang dia merasa seperti monster yang tak terkalahkan. Beralih ke abu, Silent March melambaikan tongkatnya ke arah Alluring Summer. Siu, siu, siu. 30 tombak tulang putih terbang menuju elementalis, meninggalkannya tanpa ruang untuk menghindar. Aku sedang menunggu ini. Musim panas yang memikat tidak terganggu dalam menghadapi tombak yang masuk. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Mencengkeram Deotsik erat-erat di kedua tangan, dia mengayunkan senjata ke arah Necromancer musuh. Peng! Suara pecahnya kaca mencapai penonton. Ruang sebelum musim panas yang memikat kemudian terbelah seperti dua bagian jendela yang pecah. Setelah itu, baik tombak tulang yang masuk dan legiun kerangka berubah menjadi abu dan debu. Meskipun Silent March mencoba mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Visinya memudar menjadi abu-abu sebelum dia melihat apa-apa selain kekosongan hitam. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sistem menandai akhir pertandingan, suara bergema di seluruh arena. Nama pemenang muncul di atas panggung. Victor, musim panas yang memikat. Bab 1154 12 staf legendaris hebat. Melihat ide pemenang melayang di atas panggung, keheningan menyelimuti tempat kompetisi. Sejenak, seolah keheningan ini menyelimuti dunia. Hasil pertandingan membingungkan semua orang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Silent March seharusnya memenangkan pertandingan ini dengan mudah. Musim panas yang memikat tidak punya harapan untuk menang, namun dia telah membalikkan pertandingan dengan skill tunggal. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga, bahkan sebelum mereka menyadarinya, Silent March, yang memiliki 100% dari HP-nya yang tersisa, sudah mati. Apa yang baru saja terjadi? Silent March dikalahkan. Serangan macam apa itu? Banyak mata orang membelalak kaget ketika mereka menyaksikan tayangan ulang. Namun, bahkan pada akhirnya, mereka belum melihat proses serangan Alluring Summer. Dari awal hingga akhir, Alluring Summer hanya mengayunkan sabitnya dengan ringan. Setelah itu, ruang sebelum Alluring Summer telah terbelah dua, membunuh Andit dan Silent March, yang telah berada 30 meter jauhnya, secara instan. Di domain dewa, serangan jarak jauh biasanya memiliki indikator lintasan. Sebagai contoh, ketika Silent March menembakkan White Bone Spear ke Alluring Smile, para penonton telah melihat indikator lintasan sejenak. Memungkinkan mereka untuk memprediksi di mana serangan akan mendarat. Namun, serangan Alluring Summer belum menampilkan indikator lintasan apapun. Seolah-olah Alluring Summer telah melanda Silent March saat dia mengayunkan Deotsik. Big Sis Endless, aku hanya menonton replay beberapa kali, dan aku tidak bisa melihat indikator apapun. Apakah Alluring Summer tidak menggunakan skillnya? Cloud Tyrant tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jika dia menunjukkan siapa yang paling tahu tentang domain dewa, maka itu pasti akan menjadi bekas luka tak berujung. Jika tak berujung bekas luka tidak tahu sesuatu, bahwa tidak ada orang lain di tim juga. Kamu tidak perlu mencarinya. Serangannya tidak memiliki indikator lintasan apapun. Mata Scar yang tak berujung ditunjukkan dengan kegembiraan saat dia menatap sabit di tangan Alluring Summer. Aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Meskipun ini bukan masalah nyata, aku terkejut melihat bahwa Zero Wing telah memperoleh senjata seperti itu. Silent March tidak hilang tanpa alasan. Briswine mengangguk setuju dengan kata-kata Endless Scar, takut mengisi matanya ketika dia melihat senjata Alluring Summer. Dia yakin bahwa senjata yang digunakan musim panas yang memikat adalah replika dari salah satu dari 12 staf legendaris besar milik dewa, Deotsik. Adapun senjata menjadi masalah nyata, itu sangat tidak mungkin. Menurut buku kuno itu, artikel asli telah dihancurkan sejak lama. Bahkan Dewa Pandai Besi tidak bisa memperbaikinya. Dengan demikian, dia benar-benar yakin bahwa Elementalistis Deotsik adalah replika. Namun, tiruannya sangat mirip dengan yang asli jika bahkan bisa menggunakan fraktur dimensi. Fraktur dimensi adalah keterampilan yang tidak dapat dicekal. Bahkan kekebalannya tidak bisa menghentikannya. Fraktur dimensi mengabaikan jarak dan semua bentuk perlindungan.
Saat diaktifkan, skill bahkan akan menembus pertahanan yang tak terkalahkan dan menyerang target secara langsung. Ada desas-desus bahwa Deot Six asli bisa membunuh seketika makhluk apapun di bawah tingkat 6. Tentu saja, itu hanya rumor. Apalagi, Alluring Summer hanya menggunakan replika. Meski begitu, sebuah replika seharusnya tidak memiliki masalah membunuh pemain kelas sihir tier 1 instan. Dia sudah mati. Phoenix Rain agak bingung setelah menonton hasil pertandingan. Kemenangan ini terlalu mendadak. Dia belum siap untuk hasil seperti itu. Alih-alih menyebut ini pertandingan paup, itu adalah tampilan kekuatan satu sisi. Sialan. Mata Toussaint Miles memancarkan niat membunuh saat dia memelototi Alluring Summer. Dia ingin bergegas ke panggung dan membunuh elementalis kembali ke level 0. Kehilangan satu ini telah menggagalkan rencananya untuk memusnahkan tim pertempuran Asura. Dia bertaruh banyak sumber daya di tim pertempuran naga jahat mencapai kemenangan lengkap. Sekarang rencananya telah gagal, mengapa dia tidak marah? Dia bermaksud menggunakan sumber daya itu untuk bersaing memperebutkan otoritas atas Pulau Thunder. Sekarang, bagaimanapun, mereka pergi. Dengan sangat cepat, Toussaint Miles menenangkan dirinya. Dia menoleh ke Clean's Maple dan berkata, beritahu Dragon Miracle segera. Aku tidak ingin melihat mereka kalah dalam pertandingan lain. Aku ingin mereka habis-habisan dalam 2 pertarungan berikutnya. Sekarang kemenangan penuh tidak lagi mungkin, mereka hanya bisa mengalahkan tim pertempuran Asura dan memulihkan kekalahan mereka dari kemenangan kompetisi. Banyak geng besar telah datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang akan datang. Namun sebelum pelelangan dimulai, banyak dari guild ini akan mencoba keberuntungan mereka dan bertaruh pada kompetisi. Selama tim pertempuran naga jahat menang, kemenangan mereka mungkin menutupi kerugian yang mereka derita. Oleh karena itu, Toussaint Miles sekarang menganggap kompetisi dengan serius dan menolak untuk memberi tim pertempuran Asura harapan kemenangan. Namun, dibandingkan dengan kemarahan Toussaint Miles, Abandoned Wave hampir menjadi gila di ruang VIP lain. Wave yang ditinggalkan telah bertaruh secara praktis semua sumber daya milik guildnya untuk kemenangan penuh tim pertempuran naga jahat. Dia tidak mampu untuk tim akan kehilangan bahkan satu pertandingan pun. 0 sayap. Mata Wave yang ditinggalkan adalah merah saat dia menatap kelompok Si Feng di bawah panggung. Zero Wing telah merusak beberapa rencananya sekarang. Dia memutuskan dirinya untuk perjuangan terakhir. Drunkard, beritahu Kaisar Bes dan katakan padanya bahwa aku bersedia menjadi Rasul Dewa Jahat. Selain itu, aku akan mengorbankan 1 juta pemain untuknya. Namun, aku ingin Stone Forest Town dan Zero Wing dimusnahkan. Pemimpin kelompok, Laging Drunkard panik atas perintah Abandoned Wave. Eselon atas Blackwater Corporation ingin mengembangkan persekutuan. Jika mereka mengorbankan anggota persekutuan, Eselon atas ini tidak akan membiarkan gelombang terabaikan, terlepas dari posisinya sebagai bantuan terpercaya Tuan Muda Jing. Bersantai. Aku tidak akan menggunakan anggota guild kami. Bagaimanapun, hubungi Base Emperor, Abandoned Wave berkata. Terlepas dari jawaban seperti itu, Laging Drunkard masih berpikir bahwa Wave yang ditinggalkan telah kehilangan akal sehatnya. Kaisar Binatang adalah orang yang sangat misterius. Setiap kali mereka bertemu, wajah pria itu terbungkus perban. Mereka belum pernah melihat penampilannya yang sebenarnya. Bahkan nama Base Emperor adalah palsu. Kaisar Binatang telah mencari mereka, dengan menyatakan bahwa dia dapat membantu mereka mencapai hal-hal besar. Namun, dia punya kondisi. Mereka harus menjadi Rasul Dewa Jahat. Setelah mendengar kesepakatannya, mereka meneliti apa artinya menjadi seorang Rasul Dewa Jahat. Hanya setelah menyelidiki masalah ini, mereka mengerti betapa mengerikannya menjadi Rasul Dewa Jahat. Menjadi seseorang akan membuat mereka menjadi musuh bagi hampir semua orang di dalam permainan. Selain itu, setelah menjadi Rasul Dewa Jahat, kecuali ada yang menghapus akun mereka dan memulai kembali, mereka akan tetap menjadi Rasul Dewa Jahat selamanya. Lebih jauh, jika NPC menangkap mereka, akun mereka tidak akan berguna. Oleh karena itu, gelombang yang ditinggalkan telah menolak untuk menjadi Rasul Dewa Jahat, puas dengan melakukan perdagangan dengan Kaisar Binatang. Cukup, lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan menjelaskannya lebih banyak tentang hal ini kepada Tuan Muda Jing. Abandoned Wave dengan dingin memerintahkan ketika dia memelototi Drunkard tertawa yang tak bergerak. Dimengerti, tanpa pilihan lain, Laging Drunkard meninggalkan kamar, bepergian ke tempat ia biasanya bertemu dengan Base Emperor. Karena babak pertama kompetisi telah berakhir, penonton dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke putaran kedua. Babak kedua adalah pertarungan 2 lawan 2. Tidak seperti pertandingan 1 lawan 1, pemain dapat mengandalkan kerja tim untuk menampilkan kekuatan yang lebih besar.
Begitu tim pertempuran naga jahat mendeklarasikan anggota mereka yang berpartisipasi, ekspresi penonton menjadi serius. Mereka tidak bisa serius kan? Sepertinya tim pertempuran naga jahat marah sekarang. Mereka mengirim keduanya untuk bertarung. Perjalanan ini sangat berharga. Petik 2. Banyak eselon tinggi dan anggota negara adikuasa besar tumbuh bersemangat ketika mereka melihat nama-nama perwakilan tim pertempuran naga jahat untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua, tim pertempuran naga jahat mengirim penyihir barat, Alice dan bintang cepat, Starstreak. Kedua pemain ini adalah ahli terkenal dari Miracle. Bahkan Super Guild harus menganggap kedua pemain ini dengan sangat serius. Bab 1155 menukar senjata. Saat semua orang memperhatikan, Alice dan Starstreak perlahan berjalan ke atas panggung. Meskipun tidak ada yang berbicara sepatah kata pun, hanya dengan berdiri di atas panggung, para penonton bisa merasakan tekanan kuat yang berasal dari keduanya. Sangat kuat, itu adalah penyihir dari barat. Syok memenuhi mata Blue Phoenix saat dia menatap gadis yang tersenyum percaya diri, pirang, seperti boneka di atas panggung. Meskipun Alice saat ini mengenakan jubah hitam, dia tidak repot-repot menyembunyikan penampilan atau peralatannya. Dengan demikian, Blue Phoenix dapat menentukan bahwa sang penyihir mengenakan peralatan Flaming Sun Set. The Flaming Sun adalah peralatan set Fine Gold level 50 untuk Elementalis. Set memiliki total 8 buah. Blue Phoenix telah mengenali set karena Dragon Phoenix Pavilion juga memiliki peti itu. Itu adalah salah satu dari beberapa peralatan yang mereka peroleh setelah menewaskan Tuan Agung tingkat 55 di reruntuhan kuil di Kekaisaran Kiamat, namun Alice mengenakan set lengkap. Itu adalah peralatan set Fine Gold level 50 yang mereka bicarakan. Kenapa dia tidak kaget? Setelah mencapai level 50, bahkan peralatan misterius besi menjadi sangat sulit diperoleh, apalagi peralatan set emas murni. The Flaming Sun Set Equipment memiliki efek yang sedikit unik. Setelah mengumpulkan ke-8 bagian, pemain bisa melengkapi set di level 45. Dengan kata lain, Alice setidaknya adalah level 45. Dia bahkan melampaui pemain peringkat pertama di daftar peringkat Kerajaan Naga Api. Ketika memasangkan standar pertarungan hebat Alice dengan level 50 Flaming Sun Set Equipment dan level 45, dia praktis tak terkalahkan di antara para pemain saat ini. Keajaiban sangat mengesankan. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka diam-diam telah menaklukkan reruntuhan kuil. Ekspresi Phoenix Rain menjadi gelap ketika dia melihat Alice. Dia ingin menaklukkan reruntuhan itu untuk waktu yang lama. Reruntuhan itu berisi harta yang disebut mata Dewa Api, sesuatu yang sangat dibutuhkannya. Sekarang setelah sang penyihir dari barat memakai peralatan Flaming Sun Set yang lengkap, ini berarti bahwa reruntuhan kuil harus sudah dibersihkan. Tak perlu dikatakan, mereka pasti telah mengambil harta itu. Dia telah merencanakan untuk menggunakan mata Dewa Api sebagai kartu truf di Pulau Thunder. Sekarang setelah Miracle memilikinya, peluang keberhasilannya telah menurun. Selain itu, Phoenix Rain tidak meragukan bahwa Alice saat ini memiliki mata Dewa Api. Jika informasi yang dia temukan menggambarkan item dengan benar, tidak ada gunanya bersaing di babak kedua. Kenapa kamu belum mengirim orang ke sini? Aku tidak ingin menunggu di sini sepanjang hari, Alice bertanya dengan acuh tak acuh ketika mata biru-birunya menatap ke arah Si Feng di bawah panggung. Meskipun kekalahan Silent Marriage juga mengejutkannya, itu hanya meningkatkan minatnya pada Alluring Summer. Adapun anggota lain dari tim pertempuran Asura, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya ingin mengakhiri lelucon yang membosankan ini. Tolong tunggu sebentar, kami masih menukar senjata, kata Si Feng. Menukar senjata, Starstreak melirik Alluring Summer, yang berdiri di samping Si Feng, dengan rasa ingin tahu. Segera, ekspresinya menegang. Musim panas yang memikat baru saja menyerahkan desahan kematiannya kepada Violet Cloud. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Bukankah staf itu seharusnya adalah staf Elementalis? Terlebih lagi, ketika dia mengingat skill Alluring Smile telah digunakan dengan Deotsik, dia menjadi lebih serius. Mengutuk, tim pertempuran Asura terlalu licik. Mereka melewati staf yang mereka gunakan di babak pertama kepada orang yang bertarung di babak kedua. Jenius. Kompetisi tidak memiliki aturan yang membatasi senjata atau peralatan untuk satu orang. Dengan ini, pertandingan berikutnya akan menarik untuk ditonton. Secara alami, penonton melihat Violet Cloud menerima Deotsik. Sebuah diskusi yang menggembirakan melanda tempat tersebut. Mereka telah menyaksikan kekuatan fraktur dimensi, dan mereka harus mengakui bahwa itu sangat kuat. Jika skill digunakan lagi, mereka mungkin melihat replay dari babak pertama. Ketika Tosat Miles melihat ini, ekspresinya berubah. Namun dia tidak bisa menuduh tim pertempuran Asura selingkuh karena tidak ada aturan yang melarang tindakan mereka.
Sementara semua orang mengobrol di antara mereka sendiri, Si Feng dan Valet Cloud mendekati panggung. Setelah itu, daftar nama untuk putaran kedua secara resmi diumumkan di layar mengambang di atas arena. Elementalis Alice dan Assassin Starstreak vs Pendekar Pedang Ye Feng dan Klerik Valet Cloud. Semua orang bingung tentang pilihan kelas tim pertempuran Asura. Dalam hal kelas, kedua belah pihak memiliki kelebihan masing-masing. Baik kelas Elementalis dan Assassin adalah kelas dengan damage burst tinggi. Jika Alice dan Starstreak bekerja bersama, mereka dapat dengan mudah membunuh pemain. Di sisi lain, kombinasi dari Pendekar Pedang dan Pendeta lebih cocok untuk pertempuran gesekan. Dengan dukungan ulama, Pendekar Pedang bisa bertarung tanpa terlalu khawatir tentang pertahanan. Namun, melawan kombinasi damage burst murni, kombinasi Pendekar Pedang dan Ular akan sangat dirugikan. Jika Alice dan Starstreak menggabungkan serangan mereka, keduanya bisa dengan mudah membunuh Si Feng sebelum Valet Cloud bisa menyembuhkannya. Tim pertempuran Asura seharusnya menurunkan Swordsman dan Assassin sebagai gantinya. Apakah tim pertempuran Asura mencoba untuk mengandalkan kepindahan dari pertandingan sebelumnya dan mengirim satu-satunya pemain kelas sihir yang tersisa ke atas panggung? Semua orang punya dugaan. Senjata staff hanya bisa digunakan oleh pemain kelas sihir. Di antara 5 anggota yang tim Asura Battle bawa ke gelap arena, tidak termasuk Alluring Summer, Valet Cloud adalah satu-satunya pemain kelas sihir yang tersisa. Dengan mempertimbangkan Deotsik, tidak mengherankan mengirim Valet Cloud ke putaran kedua. Kamu tidak bisa berharap untuk mengandalkan langkah yang membunuh Marech untuk mengalahkan kita, kan? Alice bertanya pada Si Feng. Sambil tertawa, dia melanjutkan, aku akui bahwa langkah itu memang kuat. Namun, kekurangannya jelas. Jika kita tidak tahu tentang skill, itu pasti akan membunuh kita. Namun, kita sudah tahu tentang itu. Selama kita memperlakukan klerik itu seperti pemain jarak dekat, kita dapat dengan mudah menonaktifkan gerakan itu. Selanjutnya, kamu harus menghadapi Starstreak dan aku, bukan Marech. Atau apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan itu? Alice tidak berbicara dengan tenang. Karenanya, para penonton telah mendengarnya dengan jelas. Beberapa pemain yang awalnya berpikir bahwa tim pertempuran Asura memiliki peluang untuk menang tidak bisa tidak setuju dengan kata-kata Alice. Meskipun rencana tim pertempuran Asura bagus, apakah mereka sudah lupa siapa lawan mereka? Mereka berbicara tentang penyihir barat dan bintang cepat. Jika keduanya bekerja bersama, bahkan jika mereka belum tahu tentang Deotsik, mereka dapat dengan mudah muncul sebagai pemenang. Tidak, aku percaya kamu telah salah mengerti dua hal. Pertama, Deotsik bukan senjata khusus elementalis, kata Si Feng, melambaikan tangannya. Kedua, Alluring Summer tidak meminjamkan senjata ini ke Valet Cloud. Sebaliknya, Valet Cloud telah meminjamkan senjata itu ke Alluring Summer. Itu hanya dikembalikan. Tempat itu terdiam setelah penjelasan Si Feng. Tidak ada yang bisa percaya apa yang baru saja dikatakannya. Senjata mematikan seperti itu sebenarnya bukan senjata elementalis. Hanya orang bodoh yang percaya itu. Gertakan. Ini benar-benar gertakan. Betul. Bagaimana mungkin senjata seperti itu dimaksudkan untuk seorang ulama? Semua orang secara naluriah menolak deklarasi Si Feng. Mereka semua tahu seberapa besar dampaknya menggunakan senjata yang tidak cocok untuk kelas seseorang. Tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan penuh senjata. Melihat kembali kekuatan yang Alluring Summer tunjukkan dengan Deotsik, senjata itu seharusnya ditujukan untuk elementalis. Ketika semua orang berasumsi bahwa Si Feng telah menggertak, timer kompetisi mulai menghitung mundur.